Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama belajar tentang persamaan akuntansi sampai dengan pembuatan laporan keuangan. Anda pernah dengar persamaan akuntansi dan bagaimana persamaan akuntansi itu berpengaruh terhadap laporan keuangan? Kita tidak bisa membuat laporan keuangan tanpa memahami persamaan akuntansi. Anda harus tahu apa itu aset, apa itu liabilitas, dan apa itu ekuitas. Untuk itu, kita akan memahami bersama persamaan akuntansi bersama saya, Kustri Andiarini. Bisa Anda lihat di sini, persamaan akuntansi terdiri dari aset, atau biasa dikenal dengan aset, sama dengan liabilitas plus owner's equity. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Aset bisa berbentuk kas, atau cash, account receivable, atau piutang usaha, supplies atau perlengkapan, land, tanah, building atau gedung, dan lain sebagainya. Liabilitas adalah hak kreditor dalam bentuk hutang usaha. Hutang bisa berbentuk account payable atau hutang usaha, salaries payable atau hutang gaji, notes payable atau hutang wesel. Ekuitas pemilik itu adalah hak kepemilikan dari pengusaha. Hak kepemilikan bisa berbentuk capital atau modal, capital stock atau modal saham, return earning atau laba ditahan. Ekuitas pemilik bisa naik atau turun dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama adalah pendapatan jasa. Pendapatan jasa ini adalah pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dari kegiatan utama perusahaannya. Kemudian ada expenses atau beban-beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Beban-beban itu akan mengurangi ekuitas dari pemilik. Berikutnya adalah drawing atau prive, atau penarikan pribadi pemilik perusahaan. Penarikan pribadi itu juga akan mengurangi ekuitas pemilik. Dan yang terakhir adalah investment atau setoran modal. Setoran modal yang dilakukan oleh pemilik perusahaan itu akan menambah ekuitas pemilik. Berikutnya kita coba praktekkan persamaan akuntansi pada transaksi bisnis yang ada di dalam perusahaan. Apa itu transaksi bisnis? Transaksi bisnis adalah kegiatan ekonomi yang secara langsung berpengaruh pada kondisi keuangan perusahaan atau berpengaruh langsung pada kegiatan operasi perusahaan. Kita ambil contoh berikut ini. Pada tanggal 1 Juli 2023, Ibu Anissa memulai usaha salon dengan nama Salon Anissa. Nah, kita lihat bagaimana prakteknya persamaan akuntansi di salon Ibu Anissa. Yang pertama, Ibu Anissa menyetor uang ke bank atas nama Salon Anissa sebesar 25.000. Nah, coba Anda pahami, apa yang dimaksud dengan setoran uang ke perusahaan? Anda ambil contoh, perusahaan dalam kondisi kosong, ada setoran modal ke dalam perusahaan. Berarti apa kira-kira yang terpengaruh? Betul, ya. Jadi yang terpengaruh adalah ada uang masuk ke dalam perusahaan. Uang masuk ke dalam perusahaan masuk kategori kas. Kasnya bertambah, ya. Kemudian tadinya tidak ada modal. Karena ada setoran modal yang dilakukan oleh Ibu Anissa, maka modalnya juga bertambah. Jadi dalam hal ini masih sama, balance antara aset dengan ekuitas pemilik. Ya, persamaan akuntansi harus balance antara aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Yang B, Salon Anissa membeli tanah dengan harga 20.000. Ya. Pada awalnya kita punya saldo kas sebesar 25.000 dan ekuitas pemilik sebesar 25.000. Nah, bagaimana pengaruhnya sekarang? Kalau dia beli tanah. Oke, betul, ya. Kalau dia membeli tanah berarti terpengaruh terhadap asetnya. Kita beli ada uang yang keluar, kasnya berkurang sebesar 20.000. Awalnya kita tidak memiliki tanah. Karena kita beli tanah, maka ada tanah yang bertambah. Jadi kalau kita lihat di sini persamaan akuntansinya masih sama. Memiliki saldo yang sama antara aset, liabilitas, dan ekuitas. Yaitu kita mempunyai saldo kas sebesar 5.000, tanah sebesar 20.000 yang kalau kita jumlah total aset 25.000 dan liabilitas masih kosong,
sedangkan modal 25.000. Jadi kalau kita lihat dari kedua sisi, persamaan akuntansinya masih balance, masih seimbang. 25.000 aset dan 25.000 liabilitas plus ekuitas pemilik. Berikutnya contoh yang ketiga, Salon Anissa membeli perlengkapan sebesar 1.350 yang akan dibayar pada bulan depan. Ya. Jadi di sini tadi masih ada saldo aset sebesar 25.000 dengan liabilitas plus ekuitas 25.000. Bagaimana pengaruhnya kalau ada pembelian perlengkapan sebesar 1.350? Betul, ya. Jadi karena di sini baru akan dibayar bulan depan, maka perlengkapan tersebut kita beli dengan cara berhutang, ya. Berarti perlengkapannya bertambah sebesar 1.350, sedangkan hutangnya, hutang usaha kita yang timbul karena beli perlengkapan tadi bertambah sebesar 1.350.000. Sehingga saldo dari persamaan akuntansinya adalah kas sebesar 5.000, perlengkapan 1.350, tanah menjadi 20.000, hutang usaha 1.350 dan ekuitas pemilik 25.000. Kalau kita lihat, kita jumlahkan total aset dengan total liabilitas dan ekuitas masih sama sebesar 26.350. Contoh berikutnya adalah Salon Anissa memberikan jasa kepada para pelanggan dan menerima uang tunai sebesar 7.500. Ya, jadi di sini perusahaan menerima uang dari pendapatan sebesar 7.500. Apa kira-kira yang berpengaruh terhadap persamaan akuntansi? Ya, betul. Yang berpengaruh di sini adalah karena ada penerimaan uang tunai dari pelanggan, maka uang kasnya bertambah sebesar 7.500. Dan kemudian dari mana pendapatannya? Dari mana uang kas ini bertambah? Uang kas bertambah karena adanya pendapatan. Pendapatan itu akan mempengaruhi modal. Ya, sehingga modalnya juga bertambah. Sehingga kalau kita lihat saldonya sekarang menjadi saldo kas sebesar 12.500, kemudian ada perlengkapan, tetap perlengkapannya sebesar 1.350, kemudian tanah sebesar 2.000, hutang masih tetap sebesar 1.350, tapi modal bertambah menjadi 32.500. Sehingga kalau kita hasilkan, Anda akan dapat dari transaksi awal sampai transaksi akhir menjadi saldo kas sebesar 12.500, perlengkapan 1.350, tanah sebesar 20.000, dan kalau kita hitung masih seimbang, masih sama dengan hutang sebesar 1.350 dan ekuitas pemilik menjadi 32.500. Masih balance, ya. Berikutnya kita masuk ke pertanyaan yang kelima, yang E, ya. Salon Anissa mempunyai beban-beban selama periode sebagai berikut. Ada beban upah sebesar 2.125, ada beban sewa sebesar 800, beban utilitas 450, dan beban lain-lain sebesar 275. Dan bagaimana perlakuannya terhadap persamaan akuntansi atau di dalam persamaan akuntansi? Silakan Anda pikirkan. Oke, baik ya. Karena di sini beban, berarti apa? Perusahaan membayar. Karena dia membayar beban, maka ada uang kas yang berkurang sebesar 3.650. Dari mana 3.650? Total dari beban-beban tadi, yaitu ada beban upah, beban sewa, beban utilitas, dan beban lain-lain. Yang semuanya itu akan mempengaruhi ekuitas pemilik perusahaan. Sehingga kalau kita lihat saldonya, saldo kas akan menjadi 8.850, saldo perlengkapan tetap 1.350, tanah tetap 20.000, dan liabilitas tetap sebesar 1.350. Yang berubah adalah ekuitas pemilik, berkurang menjadi 28.850. Tapi kalau kita lihat dari total, masih balance antara aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Berikutnya, kita lihat transaksi yang F. Salon Anissa membayar hutang usaha pada kreditor sebesar 950. Bayar hutang. Bayar, berarti apa? Uang kasnya berkurang. Apa yang dibayar? Hutangnya. Hutang kalau dibayar,
berkurang. Oke, dari sini bisa kita ketahui bahwa aset menjadi 7.900, kemudian ada perlengkapan tetap sebesar 1.350, tanah tetap sebesar 20.000, hutang berkurang menjadi 400, sedangkan modal tetap sebesar 28.850. Transaksi yang berikutnya adalah pada akhir bulan, perlengkapan yang ada sebesar 550, sehingga yang terpakai 800 dari perlengkapan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini awalnya perlengkapan memiliki saldo sebesar 1.350. Pada akhir periode tinggal 500. Berarti ada selisih sebesar 800 yang terpakai dalam kegiatan perusahaan. Sehingga kalau kita lihat perlengkapan yang terpakai sebesar 800 akan mengurangi saldo perlengkapan, kemudian menjadi beban sebesar 800. Beban itu akan mengurangi ekuitas perusahaan, sehingga ekuitas perusahaan akan berkurang sebesar 800. Kalau kita lihat saldonya, kas akan menjadi tetap sebesar 7.900, sedangkan saldo perlengkapan akan turun menjadi 550, tanah 20.000 tetap, hutang tetap sebesar 400, dan modal pemilik perusahaan akan berkurang menjadi 28.50. Berikutnya, transaksi yang berikutnya adalah pada akhir bulan Ibu Anissa mengambil uang untuk kepentingan pribadinya sebesar 2.000. Berarti kalau kita lihat ada uang yang diambil dari perusahaan. Berarti apa? Kasnya akan berkurang sebesar 2.000. Penarikan pribadi itu akan mengurangi kepemilikan perusahaan, ekuitasnya. Ya. Jadi ekuitas pemilik juga akan berkurang sebesar 2.000. Jadi kalau kita lihat saldonya, kas sebesar 5.900, perlengkapan tetap sebesar 550, kemudian tanah tetap sebesar 20.000, liabilitas tetap sebesar 400, dan ekuitas pemilik berupa modal akan turun menjadi 26.050. Dari transaksi bisnis tadi, dapat kita pahami bahwa terdapat pengaruh transaksi pada ekuitas pemilik, di mana ekuitas pemilik itu akan turun disebabkan karena penarikan pribadi atau biasa disebut dengan drawing dan beban-beban atau expenses. Dan ekuitas pemilik akan naik disebabkan oleh investasi dari pemilik dan ada pendapatan. Selisih antara pendapatan dan beban tadi itu disebut dengan laba bersih. Dari persamaan akuntansi yang kita buat tadi, kita dapat membuat laporan keuangan secara sederhana. Apa yang dimaksud dengan laporan keuangan? Laporan keuangan bisa terdiri dari 4. Yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement, yaitu suatu laporan yang berisi ringkasan pendapatan dan beban selama periode tertentu. Yang berikutnya adalah laporan perubahan ekuitas atau statement of owner's equity. Suatu laporan yang berisi ringkasan dari perubahan dalam ekuitas pemilik selama periode tertentu. Yang ketiga, laporan posisi keuangan atau biasa dikenal dengan statement of financial position, yaitu suatu laporan yang berisi posisi harta, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Yang keempat, laporan arus kas atau statement of cash flow, suatu laporan yang berisi ringkasan dari penerimaan, pengeluaran kas, dan selama periode tertentu. Anda bisa lihat di sini, ada kalimat-kalimat selama periode tertentu dan pada tanggal tertentu. Ya, untuk laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas itu menceritakan tentang perubahan laporan, perubahan kondisi selama periode tertentu. Ya, tapi untuk laporan posisi keuangan kita bicara pada tanggal tertentu. Jadi pada tanggalnya ini berpengaruh terhadap kepala dari laporan keuangannya. Ya, jadi di situ untuk yang laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas itu harus menggunakan pakai kata-kata untuk periode yang berakhir kapan, gitu ya. Tapi untuk laporan posisi keuangan kita tentukan tanggal berapa kita buat laporan posisi keuangan. Jadi yang tertera di situ tanggal pembuatannya.
Dari persamaan akuntansi yang tadi sudah kita buat, kita bisa membuat laporan. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Jadi kalau Anda lihat, laporan laba rugi diambil dari persamaan yang paling ujung sebelah kanan, yaitu modal atau ekuitasnya. Ya, di situ ada pendapatan dan beban. Dari pendapatan dan beban bisa kita ambil ada pendapatan jasa sebesar 7.500 dikurangi dengan biaya-biaya operasionalnya. Ya, sehingga mendapatkan laba bersih sebesar 3.050. Ini diambil dari persamaan akuntansi sisi paling sebelah kanan dalam kolom ekuitas perusahaan. Ya, setelah laporan laba rugi, kita masuk ke laporan perubahan ekuitas pemilik. Laporan perubahan ekuitas pemilik berbicara tentang perubahan modal perusahaan dari awal hingga akhir periode akuntansi. Ya, pada kasus ini periode akuntansinya adalah bulan Juli, sehingga modal awal per 1 Juli masih 0. Terus kemudian selama periode berjalan ada investasi pada tanggal 1 Juli sebesar 25.000 dan laba bersih sebesar 3.050. Hal ini menyebabkan kenaikan ekuitas menjadi 28.050. Selama periode berjalan juga akan dikurangi dengan price sebesar 2.000, sehingga menghasilkan kenaikan ekuitas pemilik sebesar 26.050. Hal ini dapat dilihat pada akhir periode akuntansi. Modal Anissa sejumlah 26.050. Modal ini akan masuk ke dalam laporan posisi keuangan sebagai modal yang ada di komponen pasifa dari laporan posisi keuangan. Berikutnya adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan berbicara tentang aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Oke. Contohnya adalah saat ini per 31 Juli 2023. Aset itu bisa terdiri dari kas, perlengkapan, dan tanah sesuai dengan persamaan akuntansi yang kita buat sebelumnya, saldonya. Sehingga total aset menjadi 26.450. Hutang atau kewajibannya itu berupa hutang usaha sebesar 400 dan modal yang diambil dari laporan perubahan ekuitas sebesar 26.050. Sehingga total aset harus sama dengan total ekuitas dan liabilitas sebesar 26.450. Sampai di sini kita sudah bisa membuat laporan keuangan berdasarkan persamaan akuntansi yang sudah kita pahami sebelumnya. Berikutnya kita masuk ke dalam laporan arus kas. Laporan arus kas berisi tentang arus kas yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan, arus kas yang berdasarkan kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Sehingga bisa kita peroleh laporan arus kas seperti berikut ini. Dari penerimaan pelanggan itu masuk ke dalam kegiatan operasional perusahaan, dikurangi dengan pengeluaran beban-beban dan pembayaran hutang itu sebesar 4.600, sehingga ada arus kas bersih dari kegiatan operasional perusahaan sebesar 2.900. Dari arus kegiatan investasi sebesar 20.000 itu untuk pembayaran pembelian tanah. Dari arus kas pendanaan ada setoran dari pemilik sebesar 25.000 dikurangi dengan price sebesar 2.000. Sehingga arus kas dari kegiatan pendanaan sebesar 23.000. Arus kas bersih per akhir periode akuntansi sebesar 5.900. Demikian pembahasan persamaan akuntansi sampai dengan pembuatan laporan keuangan. Semoga dapat Anda pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.